Halo semuanya, kembali lagi di Situn, podcast animasi kartun. Oke, pada episode kali ini merupakan episode terakhir dalam membahas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Di mana podcast kita yang terakhir ini, kita akan membahas tema tentang nilai dari Pancasila kelima. Nah, pada spesial episode terakhir ini, tentunya kita akan mendatangkan dua narasumber spesial kita. Siapa lagi kalau bukan Bobo dan Bobby. Halo semuanya. Halo semuanya. Wah, nggak nyangka ya sekarang udah episode terakhir aja nih. Oke, akhirnya kalian bersama lagi ya pada podcast kita yang terakhir ini. Tapi kayaknya sih dengan suasana yang berbeda sih sekarang ya. Nggak gitu juga sih, Wi. Jadi malu saya ini. Emang ada apa sih, Wi? Lah, kamu nggak tahu ya, Bobo? Itu sih si Bobby sekarang udah berubah dia. Waktu episode sebelumnya dia bilang udah belajar nih tentang nilai-nilai Pancasila. Katanya sih agar bisa menjadi kepribadian yang lebih baik sih katanya. Ya nggak Bobby? Biasa aja, Wi. Jadi malu nih sama Bobo. Wah, bagus sih kalau gitu ya. Nggak sia-sia kan ada podcast ini yang membahas tentang pentingnya mempelajari nilai-nilai Pancasila itu. Karena selesai podcast ini, Bobby bisa berubah. Kan bagus ya. Apaan sih? Biasa aja kali. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Nah kan, kumat lagi nih. Kumat nih si Bobby nih. Oke. Sekarang pada podcast kita yang terakhir ini, kita akan membahas tentang nilai Pancasila kelima. Mungkin dari adik-adik semuanya yang udah tahu ya apa itu bunyi Pancasila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu aja sih, masa adik-adik masih mikir lama. Bobby, perasaan Dwi nggak nanya ke kamu deh. Orang nanya ke adik-adik yang nonton sekarang loh. Kok malah kamu sih yang langsung jawab kayak gitu? Bobby. Sekali-kali emang nggak boleh apa kayak gitu. Oke. Bobby. Oke, kalau gitu, coba Bobby jelaskan nih sedikit bagaimana sih nilai-nilai Pancasila itu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tadi Bobby jawabnya semangat banget nih, pasti Bobby udah paham ya bagaimana nilai Pancasila kelima. Oh, gampang. Oke, tentang Pancasila kelima ya. Oke, adik-adik dengarkan dengan baik ya. Di mana Pancasila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai pada Pancasila kelima ini mengajarkan bahwa setiap warga Indonesia memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan dengan adil tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau status sosial. Nah, biar kalian nggak bingung, contoh sederhananya ya, seperti keadilan sosial mirip dengan bermain bersama-sama di taman bermain. Misalnya, ketika sedang bermain, permainan bersama teman-teman, kalian atau semua anak seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk bermain dan menikmati waktu bersama. Nah, itu contoh sederhananya ya. Wih, luar biasa sekali nih Bobby sekarang ya. Jadi bangga saya dengarnya. Bisa nggak sih biasa aja, Bobo? Oke, luar biasa jawaban dari si Bobby ya, sangat lengkap ya dan sudah diberikan contoh sederhana juga. Oke, mungkin dari Bobo ada sedikit pendapat nggak nih mengenai nilai Pancasila? Mungkin yang udah dijelaskan oleh Bobby tadi. Oke, tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai nilai Pancasila dan contoh sederhananya sama si Bobby. Mungkin di sini Bobo menjelaskan penerapannya ya dari nilai-nilai Pancasila kelima ini. Di mana Bobo akan menjelaskan bagaimana implementasi lainnya seperti apa ya? Berbagi dan peduli. Di mana nilai ini juga mengajarkan tentang pentingnya berbagi dan peduli kepada teman. Yang mungkin kurang beruntung ya. Nah, ketika kita punya sesuatu yang bisa dibagi seperti mainan atau makanan, nah di sana kita diharapkan untuk berbagi dengan teman-teman kita. Jadi, yang mungkin tidak memiliki hal serupa dengan kita. Mungkin contoh yang lainnya seperti di nilai Pancasila kelima ya juga diajarkan untuk saling membantu sesama. Dengan adik-adik dengarkan ya, karena nilai ini juga mengajarkan untuk membantu sesama ketika ada teman kita mengalami kesulitan atau membutuhkan pertolongan.
Contoh sederhananya seperti membantu teman yang terluka atau memberikan dukungan kepada teman yang sedih. Nah, anak-anak, itu dia ya yang banyak sudah dijelaskan oleh Kak Bobo dan Kak Bobi mengenai apa saja nilai-nilai Pancasila kelima yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian ini bisa menjadikan pembelajaran ya yang sudah dijelaskan tadi, dimana kalau kalian sudah pahami yang sudah dijelaskan oleh Kak Bobo dan Kak Bobi, dalam nilai Pancasila kelima, kita harus suka memberikan pertolongan kepada orang lain, menghormati hak-hak orang lain, tidak berbuat curang kepada orang lain, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain, dan melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, betul sekali tuh adik-adik ya yang udah dijelaskan sama Kak Dwi. Jangan sampai tidak melakukannya ya. Oke, luar biasa sekali ya Bobo dan Bobi penjelasannya. Nah, mungkin dari adik-adik kita ya, mungkin ada beberapa dari adik-adik kita yang nonton mengalami kesulitan ya untuk melakukan penerapan nilai-nilai Pancasila ini. Mungkin dari Kak Bobo atau Kak Bobi bisa berikan pencerahan sedikit nih untuk adik-adik kita yang nonton supaya mereka bisa mempelajari nilai Pancasila dengan baik dan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupannya. Oke, dari Bobo dulu ya. Oke, untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ini sebenarnya tidak sulit loh anak-anak. Karena kalau kalian mau belajar dan memahaminya dengan baik, pasti kalian bisa. Nah, kalau kalian malas mempelajarinya, ya bakalan sulit juga untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau anak-anak mau menjadi anak yang baik dan sukses, hal yang mendasar harus kalian pelajari ialah bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila ini dengan baik. Nah, kalau mau belajar sambil nonton video di HP, anak-anak bisa nonton lagi video podcast ini ya. Karena video podcast ini bisa anak-anak ulang loh untuk ditonton biar sampai anak-anak benar-benar mengerti mengenai bagaimana nilai-nilai dalam penerapan nilai Pancasila sampai kelima. Semangat belajarnya ya, nggak boleh males. Oke, anak-anak bisa dengarkan dengan baik ya saran dari Kak Bobo. Mungkin dari Kak Bobi nih ada yang mau disampaikan oleh anak-anak kita yang mungkin mengalami kesulitan atau malas dalam mempelajari nilai Pancasila ini. Oke, pesan dari Kak Bobi ya untuk anak-anak yang mau hidupnya lebih baik bisa mempelajari nilai Pancasila ini dengan baik ya. Karena ini terbukti loh dari Kak Bobi itu sendiri. Dimana kalian tahu kan bagaimana dari awal Kak Bobi di podcast ini, mungkin banyak perilaku Kak Bobi nggak baik untuk ditiru. Nah, setelah Kak Bobi belajar nilai Pancasila ini dengan baik, kehidupan Kak Bobi jadi lebih baik loh. Jadi jangan sampai menyesal ya, nggak belajar dengan baik nilai-nilai Pancasila ini. Karena nilai Pancasila ini sangat berguna di kehidupan kalian. Oke, itu ya anak-anak yang nonton podcast ini diharapkan bisa memahami nilai-nilai Pancasila ini sebagai pedoman kehidupan anak-anak agar menjadi anak yang baik dan sukses. Oke, terima kasih ya Bobo dan Bobi sudah menjelaskan banyak hal tentang Pancasila dan bagaimana penerapan nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Oke, sama-sama Wi, karena kita semua sama-sama untuk belajar ya. Jadi buat anak-anak jangan malas untuk belajar. Iya, benar. Karena nilai-nilai Pancasila ini sangat penting untuk pedoman kehidupan sehari-hari. Jadi, anak-anak jangan malas belajar ya. Oke semuanya, mungkin ini podcast terakhir kita mengenai pemahaman materi Pancasila sebagai nilai kehidupan. Karena pada episode pertama sampai terakhir, kita banyak nih membicarakan tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila dan implementasinya dalam kehidupan. Nah, berakhirnya podcast kita ini, pesan dari saya sama juga ya buat adik-adik, pelajari nilai-nilai Pancasila ini dengan baik sebagai pedoman kehidupan. Oke, kalimat penutup dari saya, bersama Pancasila hidup penuh kedamaian. Bye-bye.